Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Fian Jessia Nurul, NPM 10 12 10 32, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Dalam video kali ini, saya akan membahas lanjutan tentang komunikasi dalam bisnis. Video ini adalah tugas mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Indra Jatiwibowo, SEMF. Selamat menonton dan selamat menyimak. Nah, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti perusahaan, karyawan, pelanggan, atau mitra bisnis. Bahasa dan pesan yang tepat sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan informasi dapat disampaikan dengan jelas dan efektif. Nah, ada beberapa jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, ada bahasa lisan. Bahasa yang digunakan secara lisan seperti percakapan atau presentasi. Contoh lainnya ada berbicara dengan pelanggan melalui telepon untuk memberikan informasi mengenai layanan bisnis. Nah, yang kedua ada bahasa tulisan. Seperti namanya sendiri, bahasa ini digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat atau email. Nah, yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Contohnya, menganggukkan kepala yang menandakan artinya setuju tentang pernyataan atau tindakan lawan interaksinya. Nah, selanjutnya yang keempat, ada pesan langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang. Contohnya, percakapan atau presentasi. Dan yang kelima, pesan tidak langsung. Pesan yang disampaikan melalui media. Contohnya, surat atau email. Nah, yang selanjutnya ada cara membuat pesan yang efektif. Untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Pastikan bahwa tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini akan membantu memastikan pesan yang disampaikan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pilih bahasa yang sesuai. Memilih bahasa yang tepat untuk situasi dan pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Hindari bahasa informal dan menggunakan bahasa yang profesional dan sopan tentunya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pihak penerima pesan. Hindari bahasa teknis atau bahasa yang terlalu rumit. Yang keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Pastikan pesan yang disampaikan mengandung informasi yang jelas dan tepat. Gunakan kalimat yang singkat dan padat. Hindari kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Yang kelima, berikan konteks yang cukup. Sertakan konteks yang cukup dalam pesan yang disampaikan, seperti latar belakang atau alasan di balik pesan tersebut. Hal ini akan membantu penerima pesan untuk memahami maksud dari pesan tersebut. Yang keenam, berikan tindakan yang jelas. Sertakan tindakan yang jelas dalam
pesan yang disampaikan, seperti instruksi yang spesifik dan jelas tentang apa yang diharapkan dari pihak penerima pesan. Nah, yang selanjutnya, etika dalam komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk menjaga etika dan menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang baik. Beberapa prinsip etika dalam bisnis yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keterbukaan. Sampaikan informasi dengan jujur dan transparan. Yang kedua, sopan santun. Gunakan bahasa yang sopan dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Yang ketiga, kesetiaan. Jaga kerahasiaan pihak lain dan komitmen pada perjanjian bisnis. Yang keempat, profesionalisme. Jaga sikap dan perilaku profesional dalam berkomunikasi. Yang kelima, responsif. Tanggap terhadap pernyataan atau pertanyaan, permintaan, dan masalah yang diajukan oleh pihak lain. Yang keenam, keamanan data. Jaga keamanan data pribadi dan bisnis yang dikirimkan melalui media komunikasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.